Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan fisik latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Ya, hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain menyampaikan bela sungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan dan materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian. Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan hari ini, pemirsa. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Dan sehari-hari juga setiap manusia itu harus jujur. Berbohong menurut agama di bawah 5 tahun artinya tidak bisa ditahan secara objektifnya, kemudian ada pasal-pasal tertentu memang jadi tidak perlu ditangkap kecuali kalau dipanggil tidak hadir 2 kali dengan tanpa alasan. Nah, perlu digarisbawahi juga kepentingan menangkap ini untuk apa? Sebenarnya untuk penyidikan. Jadi kebutuhan menangkap ini orang itu ditangkap untuk nanti diperiksa dan nanti disebutkan di mana itu dia mau periksanya. Demikian. Baik, saudara ahli. Tadi saudara menjelaskan ketentuan pasal 97 ayat 2 dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah baru kemudian dilakukan penangkapan. Itu pendapat saudara berdasarkan pendapat ahli. Penafsiran saudara bukan penafsiran, itu yang kaidah. Nah, kaidah hukum yang tersurat di imam. Saya mau tanya pendapat ahli. Jika ada suatu penangkapan yang dilakukan kepada seseorang yang statusnya sudah tersangka, kemudian berdasarkan kaidah atau norma pasal 97 tadi harus dipanggil 2 kali secara berturut-turut, secara sah, kemudian tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan yang sah, baru kemudian dilakukan penangkapan. Jika ada suatu penangkapan dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa didahului oleh surat panggilan yang sah dan patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, apakah menurut saudara ahli berdasarkan keilmuan yang saudara miliki, apakah penangkapan tersebut cacat atau tidak secara hukum acara pidana? Nah, ini baru penafsirannya. Kalau demikian dilakukan itu terjadi abuse of power. Itulah. Jadi penangkapan ada satu dengan adanya harus ada surat. Kemudian bagaimana cara dia melakukan penangkapan itu? Nah, itulah. Kalau yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon, itu namanya abuse of power. Kewenangan yang diberikan itu harusnya dibatasi oleh rambu-rambu HAM, tetapi itu dilakukan dengan secara melawan hukum, melawan kewenangannya dia yang memiliki. Demikian. Baik, saya lanjutkan saudara ahli. Tadi saudara ahli katakan bahwa penangkapan itu tujuannya harus jelas. Misalnya untuk tingkat pendidikan maupun Memanasi Iran dan Amerika Serikat, Iran kembali memperkenalkan rudal baru. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang.
Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Usai jalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut tangisan para pengemudi ojek online. Bukan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar pasal 604 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Ya pemirsa, momen tegang terjadi usai hakim membacakan vonis 10 tahun untuk Nadiem Makarim. Tanpa menanyakan tanggapan terdakwa dan kuasa hukumnya, hakim langsung meninggalkan ruang sidang. Sikap hakim pun memicu protes dan teriakan dari kuasa hukum Nadiem. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Usai membacakan amar putusan untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Nadiem tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Sontak, penasihat hukum Nadiem Ari Yusuf Amir mengajukan protes. Ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Protes dari Ari Yusuf Amir tetap tidak diindahkan. Majelis Hakim pun bergegas meninggalkan ruangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan diri Bupati dan Sekda Kuantan Singingi disampaikan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Keduanya tiba di Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Usai menyerahkan diri, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengultimatum Bupati dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan di Kuansing, Riau beberapa waktu lalu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali diperiksa oleh KPK. Dito diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo, pemirsa, tiba di gedung KPK pada Selasa pagi dengan membawa surat panggilan dari KPK terkait pemeriksaan korupsi kuota haji.
Tito diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan akan digali keterangannya mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2022. Dan dalam pemeriksaan ini, Tito diketahui jadi salah satu pejabat yang ikut ke Saudi saat penambahan kuota tersebut disepakati. Relay kita perdana kita.